Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edi Hakalabo, NIM 2014-1037-0311-270. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Analisa Performa Intrusion Detection System IDS Nord dan Suricata terhadap serangan TCP SYN Flood. Di sini saya akan mulai dari latar belakang. Di tahun 2019, perusahaan jaringan mengamati beberapa serangan jaringan yang mencapai 580 Mbps. Ukuran serangan dengan tidak lebih dari 1000 permintaan per detik. TCP SYN Flood adalah bagaimana peretas dengan sengaja memblokir ketersediaan sumber daya untuk pengguna resminya. Meskipun TCP SYN Flood bukanlah hal yang baru, masih ada risiko yang signifikan dari serangan ini, seperti teknik baru serangan yang diciptakan oleh para peretas menggunakan program tertentu. Snort dan Suricata sendiri adalah dua jenis IDS yang berlisensi open source yang marak digunakan dalam beberapa tahun belakangan ini, difungsikan untuk mengetahui keamanan lalu lintas jaringan. Maka dari itu, dalam pengujian ini penulis ingin mengetahui performa dari kedua IDS dalam mendeteksi serangan TCP SYN Flood. Dalam pengujian yang dilakukan agar pengguna tidak bingung dalam memilih IDS mana yang lebih baik dalam hal mendeteksi TCP SYN Flood. Selanjutnya, tujuan penelitian. Pada tujuan penelitian yang pertama, membandingkan performa antara IDS Nord dan IDS Suricata dalam mendeteksi serangan TCP SYN Flood. Yang kedua, mengetahui ketelitian dan ketepatan IDS Nord dan IDS Suricata dalam hal akurasi deteksi dan kecepatan deteksi terhadap serangan TCP SYN Flood. Yang ketiga, mengetahui hasil penggunaan sumber daya sistem RAM IDS Nord dan IDS Suricata terhadap terjadinya serangan TCP SYN Flood. Selanjutnya, metode penelitian. Untuk metode penelitian, yang pertama analisa, kemudian yang kedua desain perancangan sistem, yang ketiga implementasi, dan yang keempat pengujian dan hasil. Selanjutnya, studi literatur. Pada studi literatur yang penulis pelajari, ada banyak jurnal yang penulis dapatkan. Di sini penulis cantumkan 3 penelitian yang sangat ada keterkaitan dengan penelitian ini. Yang pertama dari Lukman dengan judul Analisa Perbandingan Kinerja Snort dan Suricata sebagai Intrusion Detection System dalam mendeteksi serangan SYN Flood pada web server Apache. Dengan hasil perbandingan, mengetahui kinerja dari kedua IDS tersebut dalam mendeteksi SYN Flood pada web server Apache sehingga dapat diketahui mana IDS terbaik. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan Rajasa, Syed Ali, Ishak, dan kawan-kawan pada tahun 2017 dengan judul Performance Comparison of Intrusion Detection System dan Application of Machine Learning to Snort System. Dengan hasil seberapa akurat Snort dan Suricata memeriksa 10 Gbps lalu lintas jaringan serta untuk mengklasifikasikan lalu lintas yang sah dan berbahaya dengan benar. Untuk penelitian selanjutnya, Riset dan kawan-kawan pada tahun 2018 dengan judul Perbandingan Performa Intrusion Detection System Snort dan Suricata dalam mendeteksi serangan TCP SYN Flood. Dengan hasil serangan TCP SYN Flood menggunakan manipulasi paket serangan dengan HPIN3, juga menambahkan track by source, yaitu opsi untuk melacak sumber paket. Selanjutnya, untuk komponen sistem. Di sini penulis menggunakan laptop Asus dengan memori 4 GB, SSD 120 dan hard disk 500. Untuk OS sendiri, penulis menggunakan Windows 10 Pro dengan bitnya 64 bit. Dan juga software yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini, yang pertama Snort, kemudian Suricata, Virtual Machine, Scapy, Wireshark, kemudian yang terakhir TCP Replay.
Selanjutnya flowchart dan topologi percobaan deteksi synflood. Di sini penulis membuat dua topologi, yaitu topologi IDS Nord dan topologi IDS Suricata, di mana attacker akan menggunakan IP dengan random source IP. Kedua IDS akan menggunakan flowchart yang sama, yaitu dengan dimulai dengan start, lalu attacker melakukan serangan, kemudian kedua IDS mengelola event, kemudian event disimpan ke log, lalu selesai. Selanjutnya source code dan tampilan paket TCP synflood. Untuk source code dari TCP synflood bisa dilihat pada gambar tersebut dengan IP dari server, kemudian count yaitu jumlah paket yang akan diuji. Targetnya adalah protokol TCP. Hasil dari paket yang dibuat oleh SCPI akan ditampilkan pada Wireshark menggunakan source IP random. Selanjutnya rule IDS Nord dan Suricata. Kedua IDS menggunakan rule yang sama. Kemudian disimpan untuk Nord sendiri. Untuk Nord sendiri akan disimpan pada local rules. Kemudian Suricata juga akan disimpan pada local rules Suricata. Untuk mengonfirmasi agar Nord dan Suricata mengikuti aturan dari local rules, maka ditambahkan local rules pada file konfigurasi Nord dan Suricata. Kemudian untuk menjalankan Nord dan Suricata dalam mode intrusion detection, maka menggunakan format seperti berikut: Nord min A, konsul min I untuk interface ETH0, min C, etc nord.conf. Kemudian untuk Suricata sendiri, sudo suricata min C, etc suricata.yam min I untuk interface ETH0. Selanjutnya untuk attacker akan melakukan aksi dengan menjalankan TCP replay, di mana file yang disimpan oleh Wireshark akan dijalankan menggunakan TCP replay, sehingga attacker tidak perlu lagi masuk ke SCPI lalu menggunakan source code seperti sebelumnya. Sebelum TCP replay dari attacker dijalankan, Nord dan Suricata sudah dijalankan lebih dulu dengan mode intrusion detection. Selanjutnya hasil capture dari kedua IDS, di mana paket yang berhasil ditangkap Nord sesuai dengan aturan pada local rules langsung ditampilkan ke layar karena Nord bersifat single thread, sedangkan Suricata sendiri bersifat multi thread, yang artinya mendeteksi semua serangan kemudian menampilkan ke dalam output. Untuk pengujian akurasi deteksi sendiri, Nord dan Suricata sama-sama mendeteksi jumlah paket TCP SYN yang sama yang ditampilkan pada tabel berikut. Selanjutnya persentase akurasi deteksi. Untuk persentase akurasi deteksi pada Nord dan Suricata, Nord pada aktivitas 1 dan 2 Nord mendapatkan akurasi 99%, sedangkan Suricata 98%. Untuk aktivitas 3, 4, dan 5 Nord dan Suricata sama-sama mendapatkan persentase 99%. Selanjutnya pengujian kecepatan deteksi. Pada pengujian kecepatan deteksi untuk kedua IDS dalam satuan detik dengan jeda pendeteksian kurang dari 1 menit dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya persentase dan rata-rata dari kecepatan deteksi.
Untuk rata-rata dari Snort sendiri, Snort mendapatkan rata-rata 7.509 detik, sedangkan Suricata 9.034 detik. Selanjutnya pengujian penggunaan RAM. Di sini Snort menggunakan lebih banyak RAM dibandingkan IDS Suricata. Bisa dilihat pada persentase pada tabel berikut ini. Untuk perbandingan sumber daya RAM antara IDS Snort dan IDS Suricata. Terakhir, kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan sendiri, di sini penulis menyimpulkan yang pertama, analisa performa dari IDS Snort dan IDS Suricata mendapatkan hasil yang sangat baik dalam mendeteksi TCP SYN flood. Kemudian yang kedua, kedua IDS berhasil mendeteksi dan menangani adanya serangan melalui beberapa parameter yang telah diuji dengan jenis serangan TCP SYN flood, sehingga pengguna lebih mudah dalam memilih antara kedua IDS tersebut. Kemudian saran yang dapat penulis berikan untuk penelitian selanjutnya adalah lebih fokus pada output dengan tampilan grafik user interface pada kedua IDS, dan mencoba dengan menggunakan paket generator lain dan menguji dengan paket yang lebih besar. Sebagai contoh, dapat menggunakan Nping, T-Rex, atau dapat mengimplementasikan sendiri menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Sekian hasil presentasi dari skripsi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.